Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk insan olahraga di Kabupaten Subang dan di Jawa Barat dan khususnya mungkin di Indonesia yang sering aktif memonitor kegiatan podcast bidang humas dan media KONI Kabupaten Subang. Saya Muhammad Harun dari bidang humas kali ini mengundang cabang olahraga tinju di Kabupaten Subang, yaitu Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kabupaten Subang. Kali ini saya mengundang salah satu atlet yang cukup senior di Kabupaten Subang yang sudah menggembleng para atlet-atlet tinju di Kabupaten Subang yang meraih prestasi di kejuaraan olahraga, yaitu Akang apa bagusnya, apa nih bagus panggilannya nih? Henry saja. Henry saja ya. Ini Henry Sugiarto, pelatih Peltina Kabupaten Subang. Selamat pagi. Pagi, Pak. Henry, terima kasih mau hadir di ruangan kami ini. Baik. Ruangan bidang humas dan media. Baik. Kemudian Henry juga membawa dua orang atletnya, yaitu salah satu atlet binaan Peltina Kabupaten Subang yang saat ini, yaitu yang menariknya adalah ada atlet wanita, ini atlet perempuan ini yang nggak tahu kenapa dia menyukai olahraga tinju, yaitu namanya kita Melody Tera Sophia ya teh. Iya. Ya, alhamdulillah. Teteh usia berapa sekarang ini? 13 tahun. 13 tahun udah seperti ini. Makanya hati-hati. Kalau tinju entar kan. Kemudian ini atlet yang lakinya adalah Doni Ramdhani. Selamat pagi. Pagi, Pak. Adek Doni ini salah satu binaan juga ya? Ya, binaan saya dari pertama dia mengenal tinju sampai saat ini mengikuti kejuaraan Porpop untuk membela Kabupaten Subang di tahun 2002. Alhamdulillah. Semangat ya Doni ya. Oke. Boleh nih untuk mempersingkat waktu, kita ingin menanyakan Kang Henry sebagai pelatih tinju untuk atlet binaannya itu seperti apa sih dengan Peltina di Kabupaten Subang ini? Kak Henry, baik. Boleh diceritakan selama ini pelatihannya seperti apa untuk adik-adik kita ini? Ya mungkin salah satunya saya menjunjung tinggi kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan di waktu, intinya di mana ada jam-jam dan jadwal latihan yang harus dihadiri dan tepat waktu begitu, Pak. Mungkin untuk persiapan saya untuk pertandingan apalagi sekarang pertandingan yang akan bergensi yang akan dipersiapkan oleh saya dan para pengurus Peltina Kota Subang yang akan diadakan untuk 2022 ya Pak ya. 2022 ya. Apalagi tinju itu digadang-gadang menjadi tuan rumah Pak. Tuan rumah di? Iya, di Kabupaten Subang. Cabur olahraga tinju ini di Porda tahun 2022 akan menjadi tuan rumah di Kabupaten Subang. Iya, betul sekali. Satu momentum buat perkembangan olahraga tinju di Kabupaten Iya, Subang. betul sekali ya. Ya. Ini momentum untuk khususnya olahraga tinju, Pak. Momentum saya dan akan sekuat tenaga akan mendidik semua para atlet untuk mendapatkan medali emas begitu, Pak. Luar biasa nih. Kang Henry ini memang. Kang Henry sebelum jadi pelatih sebagai apa tuh dulunya? Dulu saya juga sebagai atlet. Sebagai atlet dulu ya? Atlet ya. Sebagai atlet yang dibesarkan di Kota Bandung di Sasana Red Cobra, Pak. Red Cobra ya? Iya. Ini klub Red Cobra saya juga sempat mendengar sih cukup ini ya, cukup salah satu yang diperhitungkan ya? Iya betul. Karena Red Cobra itu ya mungkin kalau
di Kota Bandung ya cukup terkenal, dan di Indonesia pun atlet-atletnya ada yang sampai juara Asia begitu. Gitu ya. Ya. Dan di melatih atlet untuk Subang ini tujuannya untuk menyebarkan ini ya, apa tuh atlet lebih bagus lagi ya. Iya. Tujuannya ke sana ya. Iya betul. Oke, kita pengen penasaran ini sama yang wanita ini. Aku juga semalam sempat telepon-teleponan dengan Kak Henry. Kak Henry itu bagus itu wanita itu, sangat motivasi gitu kan. Tapi ini maksudnya nggak apalah ya, penting ini yang aku bingung ini ngangkat melodi, teteh melodi terkait dengan tinju ini. Kenapa kita suka dengan tinju? Boleh diceritakan ya? Awalnya cuma disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Iya. Terus Pas latihan lama-lama jadi suka. pas lama-lama jadi suka. Iya, pas latihan jadi lama-lama jadi suka, terus lanjut terus latihannya. Lanjut terus latihannya. Iya. Oh gitu. Wah. Jadi suka dong nunjukin itu ya? Nunjukin apa? Kalau yang alat itu ya? Samsak. Samsak kayak gitu ya? Suka tinju ya? Kata bapak sama mama, apa itu? Kenapa teteh ingin tinju itu? Alasannya apa? Awalnya cuma buat nurunin berat badan. Terus jadi suka, jadi latihan terus. Nurunin berat badan, tapi tinju suka ya? Karena mungkin adrenalinnya sangat terpacu, mungkin jadi ingin penasaran terus mengikuti jadwal latihan begitu. Jadwal latihannya. Ini kejadiannya sama kayak Helmi kemarin itu kan, atlet Muay Thai itu. Nah, iya. Pertama sih dia nggak suka, tapi malah dijalani malah suka malah berprestasi ya. Gitu kan, mungkin kedepannya akan seperti itu ya. Iya, betul Pak. Oh iya. Kang Doni, gimana ini terkait dengan tinju ini Kang Doni? Coba ini Kang Doni adalah salah satu atlet tinju yang akan nanti bertanding di Porda 22 nanti. Kita pengen tahu semangatnya seperti apa ini. Awalnya hanya iseng-iseng aja Pak. Iseng-iseng aja ya. Iya, karena pelatih saya menarik saya sebagai atlet, jadi saya ikut kejuaraan ya, sampai saat ini saya dipertahankan. Saya jadi suka boxing Pak, tinju boxing ya. Luar biasa ini ya. Sangat luar biasa Kang Doni ini. Kang Doni usia sekarang berapa? Baru 20. 20. Iya. Sekarang masih sekolah atau bagaimana ini? Baru lulus juga. Baru lulus Iya. juga. Wah, luar biasa. Lulus di sekolah di SMK apa? SMK NASA Theater. Di Tunas Jakarta. Bangsa ya. Kalau Melodi gimana? Sekolahnya di mana? Kiater. SMP 1 Ciater. Luar biasa. Kak Hendrik, Siap. Baik. Dalam melatih atlet binaan Kak Hendrik ini seperti apa metodenya? Ya mungkin salah satunya metodenya itu ya saya 5S Pak. Apa itu 5S? 5S itu ada spirit, stamina, strike, speed, dan yang terakhir skill Pak. Jadi saya menjunjung tinggi spirit. Jadi saya selalu menanamkan kepada atlet-atlet binaan saya, mungkin salah satunya spirit. Kenapa itu spirit? Kalau tidak ada semangat untuk berlatih, kita mau jadi apa nantinya? Begitu Pak. Kalau mungkin yang keduanya stamina. Mungkin kalau olahraga tinju itu ya cukup benar-benar menguras stamina. Jadi kita harus mempunyai stamina terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan strike. Yang ketiga mungkin yaitu strike. Kita di dalam tinju itu harus punya power dan kekuatan untuk menjatuhkan yang mungkin lawan kita nanti di atas ring.
keempatnya mungkin ya speed. Kita harus punya kecepatan juga. Metode-metode latihan speed itu selalu ditanamkan kepada atlet binaan saya. Yang keempatnya yang kelimanya yang terakhir itu skill, Pak. Karena skill itu untuk mengatur strategi lawan bagaimana, dan nanti mungkin bagaimana cara mukul, posisi yang enak dan mengatur napas. Ya begitu Pak yang saya tanamkan untuk anak-anak. Luar biasa, Hendrik ya. Dari obrolannya kita ini mungkin ada nanti ke depan ada salah satu motivasi dan inspirasi untuk para atlet-atlet lainnya ya. Baik, di luar cabang olahraga tinju ya, mungkin ada inspirasi lah. Obrolan ini kita ini kan tujuannya untuk mencari inspirasi, motivasi, memberikan semangat untuk atlet-atlet kita, atlet Kabupaten Subang untuk lebih berprestasi. Dan salah satunya ketika Kang Hendrik melihat Melody seperti apa ini wanita ini? Saya juga awalnya saat Melody datang ke Sasana Tinju, Sasana Jago Boxing gitu, saya juga sangat terkejut begitu. Awalnya saya ya mungkin Desopi ini datang dengan orang tuanya, betul yang dikatakan tadi Desopi, awalnya hanya ingin menurunkan berat badan. Ya mungkin saya dengan besar hati yang saya terima gitu Pak, yang namanya juga pengen mencoba. Ya akhirnya saya lihat dia mungkin punya potensi yang cukup baik juga, dan walau bagaimanapun Desupi kan punya orang tua. Akhirnya saya berkoordinasi dengan orang tuanya, Pak ini Ade Supia punya potensi untuk tinju, bagaimana? Ya alhamdulillahnya untuk orang tuanya sangat mendukung penuh. Mendukung penuh keinginan Desopi mau sampai mana, hanya sebatas ingin latihan tinju untuk kardio gitu, menurunkan berat badan, atau mungkin untuk mengejar prestasi. Saya bilang seperti itu karena jangan ragu, karena musuh terbesar untuk menjunjung prestasi itu adalah keraguan. Akhirnya Desopi tekad bulat untuk menjadi atlet ya mungkin untuk berprestasi pada intinya begitu Pak. Luar biasa ya. Itu gara-gara pengen turun badan, jadi terbiasa dengan tinju, jadi atlet tujuan akhirnya ya. Iya, betul sekali. Kadang-kadang momentum yang kita tidak duga itu malah jadi sesuatu yang bisa ngasih sesuatu betul. Yang bernilai positif kemajuan olahraga. Kang Hendrik, saat ini dalam pembinaan tinju itu apakah sering share info dengan para orang tua, para teman-teman atlet itu? Ya, saya selalu berkoordinasi kemajuan atlet, khususnya atlet bimbingan saya di Sasana Jago Boxing dengan para pelatih luar Kabupaten Subang, dengan orang tua. Pada dasarnya mungkin atlet-atlet yang dibina saya itu tetap harus ada doa orang tua dan dukungan orang tua, karena mungkin itu adalah dukungan mental yang sangat berguna bagi atletnya begitu Pak. Jadi saya selalu, makanya saya apalagi atlet tinju, olahraga tinju ya Pak ya, saya pada semua atlet yang datang ke Sasana ingin belajar tinju itu, saya selalu harus tahu orang tuanya dan harus ditandatangani. Soalnya kan jangan disepelekan begitu Pak, yang namanya tinju itu cukup berbahaya gitu. Jadi kalau tidak ada izin orang tua, ya mungkin saya juga tidak mengizinkan begitu Pak. Gitu, luar biasa. Untuk Melanie sendiri, pengen tahu saat berlatih itu punya perasaan, ada kata-kata motivasi gak untuk dari orang tua sendiri saat berlatih itu, motivasi kamu harus berlatih ada, coba diungkapin juga. Gimana ayo. Masih malu-malu mungkin Pak. Oh, 16 tahun sekarang ya? Siapa? Sopi? Oke.
13. Oh iya, Sofi ada satu binaan dari Peltina Kabupaten Subang. Ketika kalau di dalam kelas kejuaraan ini melodi ini seperti apa? Kalau di dalam kelas kejuaraan Sopi ini cukup baik, Pak. Ya mungkin kalau tidak terhalang Juni ini dia akan mengikuti kejuaraan Popda. Kejuaraan Popda di Bandung. Di Bandung. Berhubung ya mungkin sekarang belum ada kelas atau bagaimana? Bukan belum ada kelas, dikarenakan kayaknya di tahun 2021 ini entah diundur, entah dihapuskan, Popda itu tidak ada. Tidak ada. Ya dikarenakan mungkin masa pandemi, Pak. Iya. Cukup terganggu ya. Iya, cukup terganggu semua aktivitas ini dengan pandemi corona ini, Pak. Untuk ke 2000 Porda 22 nanti gimana ini untuk Melani? Untuk melodi ya, untuk Sopi khususnya ya mungkin saya selalu berjuang untuk melatih anak didik saya, Sopi, Doni, Dena, dan Regian mungkin ya, khususnya yang akan mengikuti Porpop 2022 Roda. Saya sekuat tenaga akan melatih mereka, dan salah satunya mungkin saya harus sering-sering tryout gitu keluar, Pak. Iya, karena tryout itu satu uji coba. Iya, uji coba untuk mengetahui kekuatan lawan dan kekuatan kita sampai di mana begitu, Pak. Lu melodi ini kemarin saya sempat angkat batu 7 kilo itu gimana? Gitu nggak pakai gigi, kan saya rontok kali gigi saya. Ini udah ompong. Gimana? Agak berat. Agak berat Iya. ya. Tapi pas ngangkat batu itu gimana tuh? Motivasi teteh jadi bisa ngangkat batu keras seperti itu, beratnya seperti itu. Karena dorongan latihan ya, pelatih ya, yang lebih untuk memotivasi untuk bisa. Kamu itu bisa ngangkat seberat apapun itu ya, beban itu ya, luar biasa. Bukan Doni, jauh itu. Kang Doni kan terpilih menjadi salah satu atlet andalan ya, andalan di Peltina untuk persiapan Porda 22 gitu ya. Gimana perasaan sekarang? Ya senang juga, lebih semangat dan punya tanggung jawab untuk kedepannya. Jawab depannya. Iya. Orang tua, bapak dan ibu itu seperti apa melihat yang ini berlaku di tinju? Alhamdulillah orang tua semuanya bangga mensupport Doni untuk terus berprestasi. Prestasi. Iya. Ada mendorong itu seperti apa? Memberikan motivasi? Iya, memberikan motivasi terutama doa-doanya. Doa-doanya seperti apa? Aduh. Ya doa-doa agar terutamanya selamat ya. Doni selamat agar tidak kenapa-napa gitu, Pak. Luar biasa. Ini saya ucapannya sama seperti dengan saya kemarin wawancara dengan saya Muhammad. Iya, betul. Ucapannya selalu yang penting kamu selamat. Iya, betul. Karena ini sebelum berangkat latihan kan cium tangan dulu ya sama orang tua ya. Iya. Apa ucapan orang tua kepada Doni sebelum berangkat latihan? Sebelum berangkat latihan itu semangat, jaga kesehatan kondisi dan jangan nakal aja. Jangan nakal. Oh ya Kang Hendra, teman-teman atlet ini kan masih ibaratnya tadi ucapan Doni jangan nakal gitu kan. Dalam pendidikan sedikit untuk mengarah ke itu gimana Pak? Saya begini, Pak, saya fleksibel. Saya itu selalu tidak pernah mengganggu aktivitas pelajaran sekolah, Pak. Karena mungkin sekarang jadwal latihan pun itu diatur bukan oleh saya, mungkin diatur oleh
atlet-atlet sendiri. Ada sendiri. Jadi sebelum saya mencantumkan jadwal di Sasana Jago Boxing, saya selalu komunikasi dulu dengan atlet-atletnya. Kenapa Selasa dan Kamis itu sore? Karena mungkin hari-hari biasa itu kan mereka ada yang sekolah. Iya. Kenapa hari Sabtu dan Minggu kita jadwalnya pagi? Ya mungkin kalau anak-anak muda gitu malam Minggu itu adalah mungkin wakuncar begitu ya Pak. Iya, haruslah. Jadi saya selalu berkomunikasi jadwal-jadwal yang mungkin oleh atlet itu tidak mengganggu gitu aktivitasnya mungkin. Ya mungkin tadi yang menurut Doni dibilang nakal itu ya mungkin atlet tinju itu biasanya ya nggak berkelahi di dalam ring, ya suka berkelahi gitu di jalan. Itu mungkin iya. Salah satunya ya. Ya mungkin itu salah satu yang bisa dibilangkan orang tua Doni itu nakal. Ya mungkin ya yang namanya atlet tinju ya salah satunya berkelahi di jalan, Pak. Itu soalnya nggak aneh gitu. Begitu, Pak. Mungkin saya perjelas aja. Tapi orang tua tetap motivasi itu. Iya, tetap, Pak. Orang tua sudah tahu Doni akan Sudah. di Porda 22 nanti. Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Luar biasa. Bimbing tinggi lah. Tetap jaga nama Peltina Iya. Kabupaten Subang. Siap. Kang Hendri, maaf. Terkait dengan program-program yang apa yang nanti sudah diajukan lah ke KONI Kabupaten sudah dipersiapkan segala. Sudah semuanya sudah saya persiapkan. Mungkin pengajuan persiapan Porda di tahun 2022 itu ya mungkin salah satunya Pertina itu khususnya tinju Kabupaten Subang itu saya ingin punya ring tinju kok. Oh ya, terkait dengan ring tinju. Ya Pak, saya juga sempat ke lokasi di Palasari ya. Iya betul sekali Pak. Kita masih Peltina ini masih belum memiliki ring tinju yang Iya betul sekali. yang layak lah ya. Iya betul. Tapi motivasi semangatnya pelatihnya juga lebih luar biasa ini Kang Hendri ini menjadikan saya yakin insya mungkin di Porda 22 ini adalah salah satu momentum Iya betul. di mana tinju di Kabupaten Subang akan besar. Kang Hendrik, Baik. untuk ring tinju ini gimana? Apakah kita latihan juga harus posisi di ring juga? Oh, itu ada bedanya Ji, latihan di sebuah ruangan dengan berlatih di atas ring. Oh itu sangat mempengaruhi sekali Pak. Atmosfernya itu kan berbeda Pak. Ya seperti pada halnya kan kita kalau kita dasarnya pakai semen atau peluran atau rumput atau pasir itu kan beda-beda. Posisi kita kakinya itu kan bisa mempengaruhi ada berat atau apa. Terus kenapa harus ada ring tinju? Karena mungkin atlet-atlet tinju itu harus membiasakan dirinya bermain di atas ring tinju. Kenapa? Karena kita membiasakan dari bawah naik ke atas ring tinju, atmosfernya berbeda, penguasaan ringnya mereka bisa menguasai kalau ada ring tinju gitu. Jadi itu sangat berpengaruh bagi saya dan atlet-atlet binaan saya, sangat berpengaruh sekali ring tinju gitu. Ketika tinju Peltina belum memiliki sarana ring tinju, para atlet ini berarti untuk apakah minjem tempat atau bagaimana? Ya kalau untuk berlatih sparring begitu ya, sparring partner, saya selalu berkoordinasi dengan para pelatih. Ya mungkin karena saya dibesarkan di Kota Bandung gitu, saya selalu berkoordinasi ke Kota Bandung juga. Kadang saya suka mengajak para atlet binaan saya ke Kota Bandung, atau saya selalu berkoordinasi dengan Muantai juga. Alhamdulillah diberikan gitu jadwal untuk ikut
berlatih di atas ring tinju karena mungkin ring tinjunya sama itu muay dengan tinju. Alhamdulillah welcome. Ya mungkin untuk Palasari Subang dan Palasari Kota Bandung itu mungkin jaraknya hampir sama gitu Pak. Tapi keseharian saya mungkin di Sasana Jago Boxing ada ya bisa diibaratkan simulasi ring gitu supaya tidak terlalu kaku sama sekali dan bagaimana tata cara atlet bertanding di atas ring, peraturan di atas ring. Tapi sebulan sekali saya harus Ada di atas ring. di atas ring harus. Karena itulah atmosfernya beda ya. Ya atmosfer beda. Jadi saya punya jadwal maupun dimanapun kita berdiri, pokoknya mas setiap 1 bulan sekali harus atlet Sasana Jago Boxing itu harus naik ring tinju gitu. Oke, Kang Henry, ada kata-kata motivasi gak untuk para atlet ini sebelum berlatih? Ya mungkin kata-kata motivasi untuk jago boxing kalau bisa dibilang ya salah satunya yang ngandalkeun kawani Pak. Jadi motivasinya kamu sebagai atlet tinju jangan ragu karena keraguan itu adalah musuh terbesar untuk menjunjung prestasi. Begitu Pak. Luar biasa, merinding saya. Karena petinju itu adalah kesatria di atas dan di luar ring. Apa bilang lagi? Jadi petinju itu adalah kesatria di atas dan di luar ring. Luar biasa. Merinding. Tinju itu ya. Iya betul Pak. Luar biasa ini. Kang Dodi dan Teteh Melani enjoy di olahraga Tinju. Melodi ya. Teteh Melodi dan Dodi sendiri enjoy ya sih dalam olahraga tinju itu? Iya. Enjoy ya? Karena sudah terbiasa. Dulu sih panik, sempat panik, sempat ya takut. Tapi karena sudah terbiasa, terbentur, ya sekarang sudah terbentuk. Paniknya seperti apa dulu waktu pertama kali lihat? Yang namanya lawan itu badannya besar-besar kan, pukulannya kencang-kencang. Tapi setelah memberanikan, alhamdulillah menang. Sempet Kang Henry sempet gak sih teman-teman ini terakhir kita tryout di mana? Terakhir tryout saya di Kota Bandung. Tryout terakhir di Kota Bandung dan mungkin bisa dibilang tryout itu Sasana Jago Boxing itu tidak lawan dengan Kota Bandung saja. Ya. Jadi Tasik pada datang, KBB datang. Jadi ya bisa diibaratkan gitu kota-kota yang di luar pun juga pada hadir. Jadi kita ini tryout ke Bandung waktu itu terakhir kalinya tidak dengan Kota Bandung saja, dengan atlet Kota Bandung saja, bahkan di sana atletnya campuran semua Pak. Campuran semua ya? Ya mungkin terakhir tryout saya Desember Pak. Desember ya? Iya mungkin kalau sekarang mah belum mengadakan tryout lagi gitu dikarenakan ya mungkin belum ada gitu jadwalnya begitu Pak. Covid juga, masalah Iya, Covid juga ya? Iya, Covid juga. Dalam melatih ini ada kendala gak sih? Ya mungkin kendala salah satunya itu yang saya tadi katakan ring tinju. Ring tinju. Iya ring tinju. Nah ini mungkin ada masukan buat ya pihak-pihak yang terkait dengan ternyata PLT ini masih ada satu kendala yaitu ring tinju. Ya, betul. Karena ring tinju sangat berperan aktif dalam pembentukan mental, pembentukan para atlet dalam bertarung untuk meraih prestasi di kejuaraan. Iya betul sekali. Karena satu ring tinju adalah momen ini ya pembentukan juga. Iya jelas sekali. Pembentukan mental, atmosfernya juga cukup luar biasa. Ya pokoknya mah sangat berperan penting lah bagi petinju gitu. Tinju itu. Ya ring tinju. Tapi sempat apa tuh Bang Henry dalam persiapan babak kualifikasi terjadi mana ini?
Kemarin saya sempat berkomunikasi dengan para pengurus, khususnya dengan Ketua Pertina Kabupaten Subang. Babak kualifikasi akan diusahakan di Kota Subang juga. Alhamdulillah. Itu akan diusahakan. Digadang-gadang kemarin juga sebenarnya babak kualifikasi itu akan dihapuskan. Tapi alhamdulillah Ketua Kabupaten Subang Pak Mulyono Nasa itu akan memperjuangkan babak kualifikasi yang ada di khususnya tuan rumahnya di Kota Subang begitu Pak. Peltina Kabupaten Subang sedang mengusahakan di bawah babak kualifikasi Poprov 22 di nanti Subang akan menjadi sekaligus sebagai tuan rumah babak kualifikasi dan di Poprov juga sebagai tuan rumah. Jadi ada dua momentum. Iya betul Pak. Jadi ada dua momentum yang sangat menurut Kang Henry sendiri adalah momentum bagaimana dengan situasi itu kita bisa lebih prestasi lagi ya. Iya betul Pak. Luar biasa. Teteh Melody ya. Punya apa yang Teteh sampaikan untuk saat ini sudah berlatih untuk KONI, untuk pemerintah daerah Kabupaten Subang dan khususnya untuk Peltina. Mungkin Teteh punya ada keinginan apa? Boleh? Ayo, ini atlet muda yang harus kita dukung karena nanti ke depan kita kan ada masih banyak peluang-peluang yang sangat berharga untuk Melody ini. Gimana Teh? Itu ngangkat besi, ngangkat batu 7 kilo itu gimana Teh? Ceritanya itu pas digigit gimana perasaan itu? Ya, cuma rasa berat aja. Rasa berat ya? Tahan lama, tapi luar biasa. Kalau Doni sendiri gimana? Apa yang Doni harapkan untuk KONI, untuk Kabupaten Subang, untuk Peltina sendiri? Saat Doni sebagai atlet yang nanti akan bertarung di Porda 22 nanti, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan untuk Doni sendiri? Ya, saya berlatih sekuat mungkin karena tidak cukup juga dengan asupan makan, terus juga dengan vitamin. Dan terima kasih juga kepada pengurus Subang yang sudah mengangkat saya jadi ibaratnya ada wadah gitu saya untuk berprestasi. Biasa. Vitaminnya seperti apa itu? Vitaminnya seperti apa sih? Kalau binaraga itu kan vitamin ya, sama kan, tapi vitamin otot, suplemen ya. Kalau binaraga kalau tinju itu seperti apa untuk asupan makanan untuk para atletnya? Ya mungkin pada dasarnya kalau asupan vitamin itu ya sama saja sih Pak. Cuman kan kalau tinju itu vitamin itu 4 sehat 5 sempurna Pak. Ya mungkin kita sempurna itu pakai suplemen, pakai susu begitu. Ya pada dasarnya kalau atlet tinju itu ya mungkin saya mungkin tidak akan membicarakan mereknya mungkin ya Pak ya. Ya mungkin sama aja untuk meningkatkan power kayak model madu atau telur ayam kampung, vitamin C. Nah, mungkin makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu memang harus masuk. Jangan ibaratnya tempe 1 nasi 2 piring begitu Pak. Itu orang kita. Ya, itu mah cuman kenyangnya aja, tapi asupan vitaminnya itu mungkin tidak ada mungkin. Ya salah satunya ya saya juga berterima kasih mungkin kepada pengurus KONI khususnya pengurus Pertina Kota Subang, dan mungkin baru saat ini saya
bisa diundang, terus ada yang memonitoring ke Sasana. Ya alhamdulillah lah, saya cukup banyak-banyak terima kasih gitu karena perhatian KONI terhadap cabur-caburna yang mungkin tersampaikan kepada atletnya dan kepada pelatihnya itu cukup luar biasa, Pak. Untuk kedepannya ya mungkin saya untuk meminta vitaminnya, masukan vitaminnya, karena tidak mungkin atlet-atlet kita ini bisa dibaratkan terus aja diperes. Tapi masukan buat kita Masukannya tidak ada. Jadi harus seimbang ya, ada ya, vitamin betul. ya. Ya itu memang harus Pak, karena 4 sehat 5 sempurna itu yang mungkin 4 sehatnya itu makanan, Pak, sempurna itu yang mungkin suplemen gitu Pak. Benar-benar, iya. Kayak kemarin itu kan, betul, binaraga, atlet menjaga otot itu. Iya betul. Asupan vitamin. Iya betul. Ya Kang Henry, mungkin kita yang udah terasa berapa menit kita di ngobrol nih, nggak terasa gitu. Kita kalau ngobrol, iya betul betul. Kadang-kadang, wah katanya ada sejam ya. Iya betul Tapi betul. terasa mungkin ya, Henry, Ya. apa yang kita lagi tegaskan lagi, ternyata vitamin itu juga perlu ya, Ya, untuk sangat- asupan ya. sangat perlu Tapi sekali. ketika saat ini kan di bantuan untuk 2021 sudah diajukan rincian vitamin. Sudah itu semua. Sudah ada ya. Dari mulai vitamin, ya mungkin semuanya lah, dari mulai alat apa sarana semua sudah saya ajukan. Oke, siap. Terima kasih Kang Henry, khususnya Kang Henry, boleh untuk saya minta untuk patah 2 kata untuk para atlet tinju. Iya. Berarti salah satu pesan Kang Henry untuk para atlet-atlet binaan Kang Henry. Oke. Untuk pesan saya sebagai pelatih mungkin satu, ya mungkin jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan restu khususnya doa orang tua itu yang akan mungkin salah satu doa-doa orang tua yang akan diijabah untuk semua para atlet untuk mencapai khususnya cita-citanya anak-anaknya gitu ya Pak ya. Keduanya mungkin saya selalu menjunjung kedisiplinan, jaga disiplin. Saya tidak pernah bosan-bosan kepada atlet binaan saya, jago boxing, tidak pernah bosan-bosan untuk harus menjunjung kedisiplinan, karena kedisiplinan itu bukan hanya di dunia tinju. Kalau kita sudah bisa disiplin kepada diri kita sendiri, insya Allah semuanya juga akan bisa tercapai dengan kedisiplinan itu sendiri. Ya mungkin gitu aja Pak. Luar biasa, itu salah satu ungkapan pelatih tinju ya. Iya. Mungkin dari ungkapan dari pelatih tinju ini Kak Henry ini ada salah satu kata-kata yang bisa menyentuh ke setiap atlet-atlet cabang olahraga lagi. Terima kasih Kang Henry sudah ngobrol di pagi ini. Melody, terima kasih, tetap semangat ya Teh. Ya. Kang Doni. Doni, terima kasih mau hadir, tetap semangat dalam bandel. Siap. Oke, cukup senang juga saya bertemu dengan Henry karena Iya, saya udah berapa lama ya kita nggak ketemu ya? Iya, Terakhir cukup. ya. Terakhir Januari kalau nggak Januari salah ya, kemarin, betul. Saya Iya. monitor Iya. semangatnya luar biasa. Dan kepemimpinan Pak Mulyana ya. Ya, Mulyono. Pak Mulyono ini cukup disiplin dalam melatih. Dan dia juga sosok ketua Peltina yang cukup keras melatih, mendisiplinkan atletnya agar menjadi yang terbaik Ya. untuk Kabupaten Subang, untuk Indonesia dan khusus Indonesia. Oke, terima kasih Kang Henry Baik, sudah sama-sama. mau hadir sini, Melody dan Kang Dodi. Dodi ya. Iya. Ya. Saya kadang-kadang Dodi dan Dodi. Mau hadir sini. Saya ucapkan terima kasih Baik. untuk semuanya yang sudah memperhatikan podcast KONI Kabupaten Subang.
Dan insya Allah kita akan mengundang lagi atlet-atlet yang lain yang berpotensi atlet asli orang Subang, orang Subang yang harus lebih tampil lagi ke depan di Porda 22 nanti. Henry, Siap, baik. Terima dan Doni, terima kasih hadir di sini. Iya, sama-sama. Kita ucapkan salam olahraga ya. Ya. Olahraga.